Berdasarkan keputusan Presiden nomor 106/TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiunnya pada 8 November 2021. Presiden memimpin pengambilan sumpah jabatan Panglima TNI yang diikuti dengan prosesi pelantikan, penandatanganan berita acara pelantikan yang dilanjutkan dengan prosesi penanggalan dan penyematan jabatan Panglima TNI serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI oleh Kepala Negara. Sebelum menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang mengawali karirnya di jajaran Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dalam keterangan persnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo dan kedepannya akan memegang amanah jabatan serta melanjutkan seluruh program kerja yang ditetapkan. Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 108/TNI tahun 2021, Kepala Negara secara resmi menyematkan pangkat bintang 4 kepada Dudung. Dalam pernyataan persnya, Kepala Staf Angkatan Darat yang baru akan memegang amanat Presiden Joko Widodo dalam membantu program pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dirintis. Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI Angkatan Darat harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya. Kami, TNI Angkatan Darat, siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama. Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, pedomani 8 wajib TNI, khususnya yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga melantik Maijen TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, sekaligus Kepala Satgas Penanganan COVID-19 menggantikan Letjen TNI Ganip Warsito yang memasuki masa pensiunnya pada 23 November 2021. Dalam keterangan persnya, Maijen TNI Suharyanto menyatakan BNPB akan selalu berupaya tanggap pada kejadian bencana alam maupun non-alam, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi, mitigasi, hingga mendukung program-program rehabilitasi lingkungan. Khususnya di penanggulangan bencana, tentunya negara kita Indonesia ini tidak bisa lepas dari bencana karena letak geografisnya sedemikian rupa sehingga hampir dipastikan selalu bergerak, banyak gempa, kemudian di penghujung tahun, di awal-awal tahun seperti ini banjir di mana-mana. Ini perlu kehadiran BNPB dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi, kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat, sehingga masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan tidak terlalu lama menanggung akibat dampak bencana. Dan setelah itu juga BNPB perlu hadir dalam program-program rehabilitasi dan rekonstruksi. Priscilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV.